Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada saya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dapat mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengembangan Telaah Observasi Fisika Sains untuk meningkatkan daya pikir kritis warga belajar di kasus di PKBM Apurkon Desa Wonosari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tak lupa ucapan terima kasih saya aturkan kepada pembimbing satu saya, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dan kepada pembimbing dua saya, Bapak Dr. Nandang Rukana MPD. Yang mana beliau ini telah membantu saya dalam membimbing sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Baiklah, untuk pertama kali saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep Sugandi, 5015, program Magister Pendidikan Masyarakat, IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Telaah Observasi Fisika Sains berbasis LOSPAT untuk meningkatkan daya pikir kritis warga belajar. Studi kasus dilakukan pada PKBM Apurkon, Kecamatan Lembang. Outline tesis saya terdiri dari 5 bab, 1 pendahuluan dan berisi latar belakang masalah. Yang keduanya ada identifikasi masalah. Sedangkan di bab 2 berisi kajian teori berisi PKBM, media pembelajaran, telaah observasi fisika sains, berpikir kritis, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Sedangkan di bab 3, metode penelitian, terdiri dari lokasi penelitian, subjek penelitian, dan instrumen penelitian. Bab 4, berisikan hasil dan pembahasan. Di dalamnya ada data hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Bab 5, kesimpulan, merupakan kesimpulan dan saran. Baiklah, untuk pendahuluan. Rendahnya kemampuan daya pikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam yang disebabkan peserta didik belum terlatih untuk menganalisis suatu permasalahan serta fakta yang ditemukan. Tenaga pendidik atau tutor masih menggunakan pembelajaran secara konvensional karena ketidaktersediaannya laboratorium dan alat-alat peraga di PKBM. Setelah mengadakan observasi, peneliti berkolaborasi dengan pelaksana pembelajaran pada paket B atau setara dengan SMP di PKBM Apurkon Kecamatan Lembang. Ternyata media pembelajaran sangat besar manfaatnya bagi tutor atau pendidik untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada warga belajar. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Nomor 1, belum diterapkannya konsep media telaah observasi fisika sains atau TOPLES berbasis LOSPAT pada PKBM Apurkon. Yang kedua, belum terpetakannya kelayakan media TOPLES berbasis LOSPAT di PKBM Apurkon. Yang ketiga, belum diketahui efektivitas penggunaan media TOPLES berbasis LOSPAT pada PKBM Apurkon. Perumusan masalah. Peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran telaah observasi fisika sains, disingkat dengan TOPLES, berbasis LOSPAT untuk meningkatkan daya pikir kritis pada warga belajar di PKBM Apurkon, sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana mengembangkan media telaah observasi fisika sains berbasis LOSPAT bagi PKBM. Apakah produk media telaah observasi fisika sains berbasis LOSPAT layak digunakan pada warga belajar di PKBM? Apakah efektivitas media telaah fisika sains berbasis LOSPAT untuk warga belajar di PKBM? Selanjutnya, kajian teori. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan sebagai formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lebih dikenal dengan sebutan pendidikan non formal, merupakan pendidikan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikannya. Media pembelajaran. Menurut Jain 1979,
Media pembelajaran adalah sarana atau sumber komponen belajar siswa yang menstimulus siswa untuk tertarik dalam belajar. Media pembelajaran merupakan wadah atau wahana fisik yang di dalamnya terkandung materi pembelajaran yang dikembangkan dengan maksimal agar materi tersampaikan dengan baik. Telaah observasi physical science atau TOPS berasal dari model pembelajaran abad 21, yaitu STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, Matematik. Dan salah satu konten yang ada dalam STEAM itu adalah Sains. Sains merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan eksperimen, membantu memahami alam serta apa yang terjadi di alam secara ilmiah. Berpikir kritis. Menurut Schaefferman, sebagaimana yang dikutip oleh Sadia tahun 2008, didefinisikan bahwa seseorang yang berpikir kritis mampu mengajukan pertanyaan yang cocok, mengumpulkan informasi yang relevan, bertindak secara efisien dan kreatif, dapat mengemukakan argumen secara logis, berdasarkan informasi dan dapat mengambil simpulan yang dapat dipercaya. Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis sains. Penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Najamuddin dari Universitas Hamjawadi tahun 2002 tentang pengembangan bahan ajar sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. STEAM berbasis Lospat untuk meningkatkan kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, peserta didik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan abad sekarang yang hendaknya menyesuaikan kerangka kompetisi abad 21, di mana inovasi pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mewujudkan generasi yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kedua, penelitian yang relevan berkaitan dengan pengembangan media telah observasi fisika sains berbasis fosfat adalah yang digunakan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Nuriska tahun 2016 dengan hasil penelitian yaitu peningkatan literasi sains seseorang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seorang dibandingkan pembelajaran yang dilakukan secara teori. Pembelajaran IPA sains yang menggunakan metode pembelajaran praktek langsung lebih efektif secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan metode pembelajaran konvensional. Dan inilah media pembelajaran STEAM berbasis fosfat yang sudah ada. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, waktu penelitian, bidang mata pelajaran yang diteliti, dan tingkat kelas yang diteliti. Penelitian berbasis fosfat ini banyak dilakukan oleh para peneliti di tingkat pendidikan anak usia dini, dan ternyata hasilnya layak untuk digunakan. Dan terbukti sampai saat ini media pembelajaran berbasis fosfat banyak digunakan di tingkat TK dan sekolah pendidikan sejenis atau SPS. Kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian R&D, pengembangan atau research and development. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran telah observasi physical science berbasis fosfat untuk warga belajar paket B di PKBM dengan mengambil tema pembelajaran suhu dan kalor serta mekanisme menjaga suhu kestabilan suhu tubuh. Metode penelitian. Metode penelitian mengambil langkah-langkah penggunaan metode yang digunakan oleh Bot and Chair, yaitu R&D. Yaitu ada 6 langkah metode penelitian. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mendesain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, uji coba produk. Yang keenam, revisi produk. Lalu setelah itu diproduksi secara massal. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di PKBM Apupan Desa Bangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan subjek penelitian yaitu warga belajar paket B kelas 7 PKBM Apupan Desa Bangunsari, Kecamatan Lembang yang terdiri dari 15 peserta didik yang masih aktif dan 1 orang guru atau tutor yang mengajar ilmu pengetahuan alam atau IPA yang telah berpengalaman mengajar lebih dari 2 tahun. Instrumen penelitian terdiri dari 1 pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk.
Hasil dan pembahasan. Pada PKBM Apurkon, pembelajaran dilakukan selama 2 hari efektif, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Rencana pelaksanaan pembelajaran secara konvensional diajarkan oleh para tutor. Pelaksanaan pembelajaran dengan media toples berbasis fosfat pada observasi ketika berkunjung ke PKBM tersebut terlihat bahwa pelajaran untuk menstimulasi perkembangan kemampuan daya pikir kritis peserta didik masih menggunakan media konvensional, yaitu buku sumber dan metode ceramah, juga penugasan-penugasan. Penilaian pembelajaran dengan menggunakan media toples berbasis fosfat dari hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh bahwa penelitian media pembelajaran toples berbasis fosfat dapat dilihat dari perkembangan daya pikir kritis peserta didik, yang dimana perkembangan anak diukur dengan belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang dengan sangat baik. Masing-masing dilakukan pada peserta didik. Inilah grafik hasil penelitian dari ahli materi, menunjukkan bahwa produk yang dibuat, yaitu model ajar, adalah sebagai berikut. Untuk cover mendapatkan nilai 75%, segi estetika 92%, dan teknik pembuatan 81%. Data hasil penelitian dari ahli media untuk materi dapat nilai 87,5%, penyajian 81,25%, teknik pembuatan 85%, dan penilaian dari guru atau tutor 87,5%. Untuk materi dan penyajian mendapat nilai 81,25%. Pembahasan. Berdasarkan hasil dari persepahaman dalam orientasi pendidik dan hasil penelitian, pengembangan media toples berbasis fosfat dapat lebih luas pengembangannya untuk memberikan materi yang dapat diberikan pada peserta didik, di mana materi yang diberikan disesuaikan dengan tema bahan ajar. Berdasarkan validasi ahli materi dan validasi ahli media dan hasil uji coba produk pada warga belajar paket B kelas 7 PKBM Alpurkon, media pembelajaran toples berbasis fosfat sangat layak digunakan sebagai media bahan ajar pada warga belajar PKBM. 3. Berdasarkan hasil dari kesepahaman dalam orientasi pendidik dan hasil penelitian, pengembangan media fosfat untuk meningkatkan daya pikir kritis warga belajar jarang dilakukan pada PKBM ini. Pengembangan media toples berbasis fosfat sangat relevan dan memberikan daya tarik, juga dapat menstimulasi peserta didik untuk meningkatkan daya pikir kritis. Maka dari itu, menandakan bahwa media pembelajaran toples berbasis fosfat dapat dinyatakan sebagai salah satu media pembelajaran yang efektif. Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pengembangan media telaah observasi physical science atau toples berbasis fosfat bagi warga PKBM dalam pelajaran ilmu pengetahuan belum diterapkan di PKBM Apurkon. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengadakan observasi penelitian media toples berbasis fosfat pada PKBM ini. Setelah mengadakan uji coba terbatas dan uji coba lebih luas, ternyata kelayakan media telaah observasi physical science berbasis fosfat diperoleh hasil dengan kategori baik, presentasi 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan media telaah observasi physical science berbasis fosfat sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Setelah peneliti membuat media bahan ajar melalui validasi ahli dan validasi ahli media, peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis fosfat ini merupakan salah satu media yang relevan untuk dikembangkan dan menjadikan daya tarik peserta didik untuk melakukan penelitian dan percobaan dalam pembelajaran sains. Maka dari itu, menandakan bahwa media pembelajaran toples berbasis fosfat ini dapat dinyatakan sebagai salah satu media pembelajaran yang efektif, murah, dan menarik untuk dikembangkan kembali menjadi media pembelajaran yang lebih sempurna. Dan inilah hasil akhir berupa handout bahan ajar yang berjudul suhu dan kalor serta mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh, diperuntukkan untuk kelas 7 program paket B PKBM sebagai produk dari penelitian yang berjudul pengembangan media pembelajaran telaah observasi physical science berbasis fosfat untuk meningkatkan daya berpikir kritis warga belajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.